Hingga saat ini film horor memang masih menjadi genre film yang paling populer di Indonesia. Wajar aja nih guys, kalau akhirnya banyak filmmaker yang mengadaptasi film-film horor lawas ke dalam bentuk yang lebih modern. Tapi kalian tahu gak sih, apa aja film horor yang ternyata merupakan remake atau reboot dari film lawas? Hari ini Tix ID akan ngebahas tentang 5 film horor Indonesia yang diadaptasi dari film lawas. Kalau kalian udah penasaran, yuk langsung aja ditonton videonya sampai habis. Di urutan pertama ada film Pengabdi Setan versi Joko Anwar yang rilis pada tahun 2017. Meski diinspirasi dari film dengan judul yang sama di tahun 1980, film Pengabdi Setan di tahun 2017 garapan Joko Anwar memiliki jalan cerita yang cukup berbeda dari film originalnya. Jika di film tahun 1980 sang pemuja setan adalah asisten rumah tangga mereka, di film terbarunya sang pemuja setan justru adalah sang ibu. Di urutan berikutnya ada film Ratu Ilmu Hitam versi Kimo Stambul di tahun 2018. Film ini merupakan film yang diinspirasi dari film dengan judul sama di tahun 1981. Film lawasnya juga cukup terkenal dan dibintangi oleh sang ratu horor, siapa lagi kalau bukan Suzana. Nah, kalau di film originalnya mengambil sudut pandang sang ratu ilmu hitam, di film versi terbarunya justru akan mengambil perspektif tentang para korban sang ratu ilmu hitam. Masuk di urutan ketiga ada film Suzana Bernapas Dalam Kubur yang rilis di tahun 2018. Film yang dibintangi oleh Luna Maya ini merupakan sebuah adaptasi dari beberapa film Suzana semasa hidupnya. Berpusat dengan kisah seorang wanita yang ingin balas dendam setelah dibunuh, Luna Maya menggunakan makeup prostetik untuk dapat kembali menghidupkan sosok Suzana di dalam filmnya. Di urutan keempat berhasil diduduki oleh film Si Manis Jembatan Ancol versi Anggi Umbara di tahun 2019. Tentunya kalian sudah cukup familiar dengan sinetronnya yang sempat populer pada tahun 90-an satu ini. Tapi tahu nggak sih, kisah Si Manis Jembatan Ancol sebenarnya pertama kali dipopulerkan di tahun 1973 lewat sebuah film layar lebar. Meskipun sinetronnya memiliki genre horor komedi, versi terbaru film Si Manis Jembatan Ancol justru mengusung genre thriller yang lebih menegangkan. Selain Si Manis Jembatan Ancol, di urutan kelima ada film Mumun yang juga diadaptasi dari sinetron Jadi Pocong yang populer di awal tahun 2000-an. Kembali dibintangi oleh Mandra di film 2002, sama seperti sinetronnya, film Mumun mengisahkan tentang dendam seorang wanita yang meninggal secara tidak wajar. Bukan hanya itu, saat proses penguburan, tali pocongnya pun lupa untuk dilepaskan, sehingga menyebabkan dirinya gentayangan untuk balas dendam. Sama seperti film Si Manis Jembatan Ancol, film Mumun juga dibuat lebih serius dari sinetronnya yang sebenarnya lebih mengusung genre komedi. Nah guys, bukan hanya 5 film tadi, ada juga nih film remake terbaru berjudul Bayi Ajaib yang sedang tayang di bioskop. Dibintangi oleh nama-nama sebesar Vino G. Bastian dan Adipati Dolken, film ini merupakan remake dari film originalnya yang rilis di tahun 1982. Disutradarai oleh Rako Priyanto, Rako mengatakan bahwa cerita yang dimiliki secara garis besar masih akan sama seperti film originalnya, yakni tentang persaingan untuk menjadi kepala desa dan mengalahkan arwah jahat yang ingin merasuki tubuh seorang anak bernama Didi. Dapatkah mereka mengalahkan sang arwah jahat? Temukan jawabannya hanya di bioskop. Tonton Bayi Ajaib sekarang juga dan beli tiketnya pakai Tix ID.